Dia bernama Lucas. Film dimulai dengan Lucas yang bercerita kalau di sini kehidupan gangster sangatlah keras, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, pengkhianatan, peperangan, dan yang paling merajalela adalah obat-obatan narkoba. Lucas sendiri bekerja di bawah Mara Salvatrucha atau disingkat MS, kelompok gangster paling kuat di kota ini. Dia bernama Rincon, pemimpin geng MS, dan ini tangan kanannya bernama Jester. Tidak semua orang bisa bertemu Rincon, hanya Jester dan Lucas lah yang bisa menemuinya secara langsung. Terlihat Rincon sangat marah ketika ada pengkhianat dan dia bersama gengnya pun menghabisi pengkhianat tersebut. Dia bernama Daniel. Tidak seperti pembeli narkoba yang lain, Daniel terlihat tampak peduli kepada Lucas. Rincon yang sedang berada di rumah, ia melihat kalau FBI sedang mengawasi rumahnya. Dia, adiknya Rincon bernama Gabriela. Terlihat Rincon sangat menyayangi adiknya tersebut. Saat Lucas menagih uang narkoboy kepada kakek penjual buah, si kakek tidak bisa membayar karena istrinya sedang sakit dan Lucas mengiyakan hal tersebut, pertanda bahwa Lucas masih memiliki hati nurani. Saat Lucas lanjut mengantarkan narkoboy, ia pun bertemu adiknya bernama Miguel. Lucas terlihat sangat marah karena melihat adiknya bolos sekolah, lantas Lucas pun mengantarkan adiknya ke sekolah. Rincon sendiri terlihat didatangi oleh Thomas di rumahnya untuk membicarakan soal pernikahan antara Gabriela dan Thomas. Scene berpindah memperlihatkan Daniel yang sedang membeli sarapan dan dia pun teringat masa lalunya saat perang di Afghanistan. 550. Hey, 550. Tanpa ia sadari, ia telah membuat macet antrian dan karena itu ada kelompok gangster yang marah kepadanya. Beruntung Daniel bisa menahan emosinya. Scene berpindah memperlihatkan Rincon dan Lucas yang sedang berbicara soal bisnis dan inti dari bisnis itu adalah Lucas disuruh mengantarkan 2 paket heroin ke rel kereta dan di sana akan ada yang menunggunya. Saat Lucas sedang mengantarkan heroinnya, ia pun melihat adiknya yang ingin bergabung ke dalam kelompok gangster dan untuk bisa bergabung ke dalam kelompok gangster tersebut harus dipukuli ramai-ramai terlebih dahulu. Bukannya mengantarkan heroin, Lucas yang sudah muak berencana kabur dari kota ini bersama adiknya dan membawa kabur kedua heroinnya. Saat Lucas mengambil pistol di kasurnya, ia tidak menyadari kalau satu heroinnya telah terjatuh. Saat ingin pergi, Lucas dipergoki oleh Jester dan menganggap kalau Lucas telah berkhianat. Oleh karena itu, Jester berniat membawa Lucas dan adiknya untuk menghadap Rincon. Saat perjalanan menuju rumah Rincon, tidak sengaja mereka bertemu si kakek penjual buah. Si kakek yang menyadari kalau Lucas dalam bahaya pun menabrakkan mobilnya ke tembok. Oleh karena itu, Lucas dan adiknya pun berhasil kabur dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Sampai satu titik, Lucas dan adiknya pun bertemu Daniel yang sedang berada di dalam mobil. Lantas mereka bertiga pun pergi menggunakan mobil, akan tetapi aksi kejar-kejaran belum berakhir saat ada anak buah Rincon mengejar menggunakan motor KLX. Saat Lucas mengambil pistol di tasnya, ia tidak sadar kalau heroinnya jatuh lagi. Aksi kejar-kejaran pun berakhir saat pengendara motor terjepit dan tewas. Lucas, Miguel, dan Daniel pun selamat, akan tetapi Miguel mendapatkan luka di kaki. Ia bertiga pun masuk ke toko dan mengobati kaki Miguel. Berita Lucas berkhianat pun sampai ke telinga Rincon dan Rincon menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap Lucas, adiknya, dan kedua heroinnya. Saat Lucas ingin mengambil heroin yang terjatuh di mobil, ia sudah terlambat karena heroin tersebut sudah habis terbakar.
Saat Lukas ingin mengambil heroin yang tertinggal di rumah, Daniel pun melarang karena itu terlalu berbahaya, tetapi Lukas tetap mengambilnya. Benar saja, saat Lukas sudah mendapatkan heroinnya, muncullah Jester yang memergoki mereka berdua. Where's the other brick? I don't got it. Where's the chubala? Lukas dan adiknya pun dibawa ke rumah Rincon yang di sana sedang ada acara pernikahan. Declaro marido. Bersamaan dengan Rincon yang sedang menginterogasi Lukas dan adiknya, Daniel bersama para FBI pun menyerang rumah Rincon dan aksi tembak-menembak pun tak terelakkan lagi. Di saat kerusuhan terjadi, Rincon melihat kalau adiknya sudah mati tertembak. Daniel, Lukas, dan adiknya pun diam-diam kabur dari rumah Rincon. Saat mereka bertiga sudah sampai di rel kereta, muncullah Rincon dan Jester. Why'd you do it? I was like a father to you. Saat Rincon akan menembak Lukas, Rincon malah menyuruhnya pergi, tetapi Jester yang tidak terima pun malah menembak Rincon. Go. You couldn't let him go? Jester. Jester sendiri tewas oleh bocah sahabat Lukas. Lukas dan adiknya pun berhasil pergi dari kota ini. Miguel berhasil menemukan segepok uang di bajunya yang ternyata paket itu bukanlah heroin, melainkan uang. Dan mengapa uang itu bisa ada di baju Miguel? Karena Daniel lah orang yang menaruhnya.